Kisah Ashabul Kahfi. Bagian 7 akhir. Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang. "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamliha menyahut. Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya. Orang tua itu marah, memandang kepada Tamliha. Sambil mengamat-amati. Ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamliha anak Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamliha menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang itu bertekuk lutut di depan kaki Tamliha sambil berucap, "Ini adalah datukku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikianius, Raja Durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara terharu, ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, Pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Isa AS dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera berangkat menuju ke tempat Tamliha yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamliha, raja segera turun dari kuda. Oleh raja Tamliha diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai mencium tangan dan kaki Tamliha sambil bertanya-tanya. "Hai Tamliha, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka Tamliha memberitahu, bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Pada masa itu kota Apesus diurus oleh dua orang bangsawan istana. Seorang beragama Islam dan seorang lainnya beragama Nasrani. Dua orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamliha menuju ke gua, demikian Saidina Ali melanjutkan ceritanya. Teman-teman Tamliha semuanya masih berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamliha berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka. "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda, atau bunyi senjata. Mereka pasti menduga Dikianius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu dan Tamliha masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamliha datang, teman-temannya berdiri kegirangan, dan Tamliha dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamliha mereka berkata, "Puji dan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dikianius." Tamliha bertanya, "Ada urusan apa dengan Dikianius? Tahukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamliha. "Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dikianius sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti. Dan penduduk kota ini sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamliha menyahut, "Hai Tamliha, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang hendak menggemparkan seluruh dunia? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamliha kembali bertanya. "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Lalu mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa. "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa pengetahuan orang lain." Allah SWT mengabulkan permohonan mereka. Lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah SWT melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah SWT. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu." Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, "Mereka mati dalam keadaan memeluk
Agamaku, akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu. Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah berfirman, "Dan begitulah kami menyerempakkan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, dan bahwa saat itu tidak ada keraguan padanya. Apabila mereka berbalahan antara mereka dalam urusan mereka, maka mereka berkata, binalah di atas mereka satu bangunan, pemelihara mereka sangat mengetahui mengenai mereka. Berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka, kami akan membina di atas mereka sebuah masjid." Sampai di situ Saidina Ali bin Abi Thalib berkata menceritakan kisah para penghuni gua. Kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, "Itulah, hai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian?" Pendeta Yahudi itu menjawab, "Ya Abal Hasan, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi. Walau satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini." Demikianlah hikayat tentang para penghuni gua, Ashabul Kahfi. Gelombang kutipan dari kitab Qisyasul Anbiya yang tercantum dalam kitab Fadailul Khamsah Minas Sihahis Sitah. Tulisan As-Sayyid Murtada Al-Husaini Al-Farus Abad. Wallahu alam. Selesai.